Gimana sih cara mengatasi anak yang suka nangis? Cara mengatasi anak yang suka nangis, pertama, Kalau itu kan kejadiannya misalnya di rumah nih, di warung Iya. sekitar deket lah gitu yang nggak terlalu banyak orang. Iya. Gimana kalau kejadiannya di mall, di tempat yang rame? Anak tuh pengen minta sesuatu, terus dia yang nangis-nangis gitu kan, Iya. terus teriak-teriak, bunda pelit, bunda moser-moser pelit di lantai gitu. ya. Karena sering banget anak-anak itu, Narik-narik baju. si A sama si Dede itu sering banget narik-narik baju. Iya. Kalau nggak narik-narik kerudung, bunda pelit gitu kan, malu. Gimana dong? Di posisinya di mall yang banyak orang, yang orang tuh ngeliatin, ih bundanya pelit amat gitu, cuma Iya. pengen beli apa, misalnya sesuatu yang nggak gimana banget gitu, yang nggak spesial banget. Misalnya cuma pengen beli minuman gitu, tapi posisi dia lagi batuk gitu. Bunda aku pengen minum itu gitu kan, ada gula-gulanya gitu kan, terus itu kan bisa bikin dia batuk. Mungkin kata orang yang ngelihat, kok bundanya pelit amat sih, anaknya cuma pengen beli minuman aja nggak dibeliin gitu. Gimana tuh? Jadi gini, caranya sebenarnya tetap sama, hampir sama. Cuman yang pertama harus lebih ekstra sabar kitanya. Namanya kita kan di sekeliling kita banyak orang ya. Berarti Ya. lebih sabar Ya. lagi, selalu sabar ya. Jadi dalam arti gini, kita tetap ngasih penjelasan dulu bahwa hal yang diminta oleh anak ini nggak baik gitu, atau bisa ngeganggu kesehatan dia, atau bisa berbahaya buat dia. Nah yang kedua, tetap kita bicara baik-baik. Kita kalau perlu nggak masalah kita bicara agak keras. Maksudnya agak keras itu dalam arti volumenya ya, bukan nadanya. Tapi keras itu karena kan sekitar gitu kan. Biar orang lain juga sekitar bahwa emang kita lagi menerapkan pendidikan gitu. Bukan berarti kita nggak sayang gitu kan. Justru kan kadang-kadang kebanyakan sebagai orang tua ketika di tempat rame itu kita malu ya kan. bener. Akhirnya apa? Mengalah gitu kan. Iya benar. Nah, sikap itu yang sebenarnya membuat kita itu tidak konsisten, gitu. konsisten lagi. Jadi tetap kita terapkan konsistensi, dalam arti tetap kita terapkan pendidikan. Jadi caranya kita bisikin atau kita nggak masalah yang tadi saya bilang. Kalau emang Agak kencang biar orang volumenya sekitar ya tuh orang tahu. lain tahu bahwa kita lagi mendidik. Contohnya seperti ini. Ya udah, kamu kalau mau nangis aja. Bunda tungguin kok, gitu kan. Bunda kasih waktu. Nah, disinilah kuncinya nih. Oh, gitu. Bunda kasih waktu, misalnya, ya udah 5 menit Sampai kamu selesai nangis. sampai selesai nangis. Misalnya kalau 5 menit kamu belum selesai nangis, ya udah kita pulang. Oh gitu. Gitu. Atau enggak gini, boleh nggak misalnya ngomong yang gini, ya udah gitu. Kamu kalau misalnya mau minum, misalnya dia mau belinya minuman nih, minuman yang manis-manis. Ya udah kalau kamu mau minum, pilihannya cuma satu. Kamu mau minum, Bunda beliin air mineral gitu. Tapi nggak boleh beli minuman kayak gitu. Boleh Iya, nggak? Kayak itu gitu. kan Maksudnya kita- ngasih pilihan gitu. Itu boleh kita misalnya ngasih pilihan seperti itu. Jadi kan biar dia tahu kenapa sih Bunda ini ngelarang. Iya benar. Karena kan Kalau batuk. misalnya minuman yang tadi bilang es atau yang bergula gitu kan, itu bikin nggak baik juga ya, bikin kesehatan misalnya batuk. Emang lagi pilek. batuk misalnya kan? Misalnya dia lagi apalagi lagi batuk Iya. gitu kan. Jadi kita ngasih penjelasan, itu intinya berupa penjelasan seperti gitu. itu. Nah, yang kuncinya yang paling utama yaitu yang saya tadi bilang, kasih penjelasan, terus kita kasih waktu. Gak apa-apa, dia nangis. Kenapa gitu sih kan? kasih waktu? Itu deadline. Dalam arti deadline itu dia nanti tertanam. Oh, kok kenapa dikasih waktu gitu kan? Jadi si anak ini nantinya berubah. Kita di sini ini ngasih waktu itu kenapa? Supaya nanti ada penekanan penekanan bahwa kamu boleh nangis sekian menit. Oh gitu. Iya, seperti ibaratnya kamu dikasih waktu lah, ibaratnya dikasih deadline waktu. Contohnya 5 menit. Nah, 2 menit terakhir kita ngingetin lagi tuh. Kalau nggak tiap 1 menit kita ngingetin lagi. Ini udah 1 menit loh. Udah 1 kamu menit nih nangis. kamu nangis. Ayo Ya. tinggal 4 menit lagi, masih mau terus nangis Nah, gitu ya. iya, Oh, gitu. Bahkan kalau detik-detik, biasanya si anak nih ketika dikasih penekanan seperti itu bakal ngelawan juga lagi. Nangis terus. Nangis terus gitu, atau mahal makin teriak-teriak Parah, gitu kan. Kasih penekanan lagi, dalam arti penekanan itu, ini waktunya tinggal 2 menit lagi. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Kamu masih mau nangis? Gitu. Kalau kamu masih mau nangis, lebih baik kita pulang gitu. Gitu ya. Jadi kamu nggak dapat apa-apa. Iya. Kita pulang, ya udah pulang gitu kan. Kita pulang aja, nggak Kita usah pulang lanjutin aja gitu. gitu Iya kan. benar-benar.
Nah, ketika semakin mendekati waktunya, itu kita kasih pressure terus berulang. Dalam pressure itu penekanan, ini loh mengingatkan bahwa waktu nangisnya itu udah mau habis gitu. Nah, nanti si anak itu mungkin akan ya udahlah gitu berpikir mungkin daripada aku nangis terus jalan-jalan juga nggak jadi gitu kan, ya udah lebih baik ya udah diam gitu. Oh gitu. Setelah anak itu diam, penanganannya ya udah tetap penanganannya. Jadi kalau setelah anak itu diam, penanganannya tetap yang tadi saya bilang. Peluk, kalau perlu kasih pujian, kasih pujian. Nah, Bunda percaya kamu itu hebat, jadi anak hebat, jadi anak yang baik. Kamu itu pasti dengar apa yang Bunda kasih tahu, Bunda omongin. Oh iya gitu ya, benar. Nah, berarti kita membangun yang namanya ikatan kita sebagai orang tua terhadap anak. Oh gitu. Benar. Pokoknya kuncinya sebagai orang tua itu harus ekstra sabar ngadepin anak-anak ya Bunda ya. Dan konsisten. Oh gitu, harus konsisten. Tegas. Benar-benar. Jadi kuncinya pertama tegas, yang kedua konsisten, yang ketiga jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau mengancam. Nah, yang keempat kita kasih pujian ketika anak itu sudah selesai menangis. Pokoknya jangan pelit pujian ya sama anak itu, emang harus selalu memuji anak gitu ya, benar. Dan yang kelima, satu lagi nih kunci. Apa tuh? Jangan sekali-kali kita membahas hal yang sudah terjadi sebelumnya. Misalnya kita udah pulang nih ke rumah. Tadi kita bahas lagi, kamu kenapa tadi di mall ini? Jangan, udah nggak usah. Iya kan, kadang-kala nih kita punya pikiran begini, awas nih ntar di rumah didikte, ditanya kenapa sih kamu kayak gitu tadi di mall, kan bikin malu Bunda. Teriak-teriak kayak gitu, kayak nggak pernah dibeliin makanan aja, itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Oh gitu. Nggak usah dibahas, karena buat anak itu pun jadi seperti yang saya bilang, jadi anak itu nggak tahu yang namanya salah atau benar. Bagi kita sebagai orang dewasa pasti kan mengingat ya hal kejadian tersebut, tapi bagi anak enggak, makanya kita nggak perlu bahas lagi. Oh gitu. Jadi emang bener sih kejadiannya, anak itu kalau udah bikin marah orang tua, udah selesai ya gitu. Udah selesai, mereka main lagi, ceria gitu. lagi. Mereka gitu. kayaknya lupa gitu apa yang tadi udah terjadi gitu, walaupun kita udah sampai yang marah, gitu, gimana gitu, tapi tetap aja ya mereka itu kembali lagi ya, memang anak-anak seperti itu kali ya. Iya, itulah anak-anak, namanya juga anak-anak kan, ada istilah gitu, namanya juga anak-anak. Nah, jadi semoga ayah bunda semuanya bisa mempraktekkan semua ini. Kita bisa lebih sabar terhadap anak-anak kita. Poin paling penting adalah kita itu nggak boleh pelit pujian sama anak ya, ayah bunda. Iya. Jadi kita di sini tuh sambil sama-sama belajar ya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi saya pun masih belajar, istri saya pun masih belajar. Dan mudah-mudahan buat ayah bunda di rumah itu bisa jadi satu solusi ya ketika mengatasi anak yang menangis gitu, yang menjadikan tangisan itu sebagai senjatanya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bermanfaat buat ayah bunda ya. Termasuk buat aku juga, Gitu. pengalaman. Oh ya, gitu. Yang tadinya nggak tahu kan harus gimana nih gitu. Jadi sekarang ya udah, harus begini gitu. Emang sebenarnya antara ayah dan bunda juga di rumah itu harus sering sharing masa untuk mengatasi anak-anak ya kan. Kayak aku misalnya nih, aku sering tanya sama ayah, ya tadi anak-anak begini gitu, terus aku begini gitu, bener apa enggak gitu kan. Makanya kita di sini mau sharing-sharing gitu supaya kalian juga sama ya ayah bunda ya, maksudnya antara ayah dan bunda itu memang harus sering sharing di rumah gitu tentang mengasuh anak ya kan. Kadang kan aku juga sebagai ibu juga kadang-kala salah gitu menerapkan gitu ke anak yang mungkin menurut aku ini benar begini, ternyata begitu tuh belum tentu baik gitu kan. Jadi yang namanya pendidikan anak kan bukan hanya tanggung jawab bunda. Iya benar. Ayah juga tanggung jawab. Makanya sebagai ayah juga harus cross check kepada istri bahwa gimana sih dalam hal mendidik anak itu seperti apa. Gitu. Jangan semua menyerahkan kepada istri. Pokoknya tanggung jawab istri, nggak bisa begitu gitu, ya. Nggak bisa gitu. Jadi kita saling sharing aja. Oke. Demikian sharing kita mengenai cara mengatasi anak yang menjadikan tangisan sebagai senjatanya. Nah, dan kita akan sharing-sharing lagi ya mengenai bagaimana sih kita sebagai orang tua mendidik anak, membentuk karakter anak. Kalau ayah dan bunda suka dengan sharing kami, silakan like, komen, subscribe, dan jangan lupa di-share. Dan saksikan terus video dari saya hanya di Talk Aja. Salam, sharing aja. Wassalamualaikum.